Baik, bertemu lagi dengan saya Fatwa Sari Tetradewi atau biasa dipanggil Bu Fatwa. Ya, baik dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana mengoperasikan software open code untuk membantu kita melakukan analisa kualitatif. Jadi saya share aja ya screen-nya. Baik, di sini. Nanti akan dipelajari 3 hal, yaitu bagaimana kita mempersiapkan software dan transkrip, kemudian mempersiapkan mengoperasikan, dan kemudian mencoba melakukan analisa data kualitatif. Baik, jadi tutorial atau demonstrasi cara mengoperasikan open code ini akan dibagi menjadi 3 bagian supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama nanti akan kita bahas tentang persiapan software, transkrip, dan persiapan pengoperasian. Kemudian nanti file kedua berisi tentang menganalisa data kualitatif, ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk membuat kodenya, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat kategori, subkategori, dan kategori sampai dengan yang terakhir. Baik, kita mulai untuk yang persiapannya ya. Persiapan yang pertama, ini perlu dilakukan penginstalan software. Ya, softwarenya di-download di ini alamat ini. Nanti bisa saya ketikkan di caption ya, di keterangan. Kemudian nanti Anda perlu memilih sesuai dengan kemampuan Windows Anda dan harus memakai laptop yang Windows. Jadi harap diingat di sini bahwa Open Code tidak bisa beroperasi di operating system iOS yang ada di MacBook, yang ada di Apple ya, jadi nggak bisa. Kecuali nanti di MacBook-nya kita installkan Windows juga baru bisa beroperasi di MacBook kita. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi kita klik ya di website, alamat websitenya ini. Ya, nanti silakan dicatat alamat website ini. Kemudian nanti akan tampilannya seperti ini. Tampilan jendelanya seperti ini, kemudian nanti kita geserkan ke bawah. Nanti akan sampai di bawah akan ada pilihan. Kita bisa mendownload yang versi yang berapa. Ya, saya sarankan kita mendownload versi yang terakhir. Ada 2 pilihan di sini sesuai dengan kemampuan komputer kita. Kalau 32 bit ya pilih yang 4.03 dalam kurung 32. Ya, begitu ya. Kalau yang 64 bit ya disesuaikan. Kemudian kita klik saja ke untuk mendownload software tersebut secara free. Nanti setelah kita klik, nanti dia akan mendownload dan kalau sudah lengkap nanti akan muncul tanda ya bahwa downloadnya sudah lengkap dan ada di bawah seperti ini. Tinggal kita kemudian lakukan klik di file yang kita download tadi, kemudian nanti akan muncul apa ini namanya? Muncul jendela ya, muncul jendela dialog ya, muncul dialog seperti ini, jendela dialog. Apakah kemudian kita mau menginstalkan atau tidak. Jadi apakah kita ini ya menginstalkan, kita pilih aja yang next. Setelah kita pilih next, kemudian nanti akan muncul jendela dialog lanjutan yang menandakan kita mau menyimpan filenya di folder mana. Ini sudah default, jadi tidak usah diubah-ubah. Langsung aja kemudian kita klik yang next-nya. Kemudian akan muncul jendela dialog berikutnya. Apakah ini memastikan apakah kita mau menginstal program tersebut atau tidak. Kita katakan next aja ya. Jadi memang kita mau betul-betul menginstal software tersebut. Kemudian kita tunggu sampai proses instalasinya komplit ya. Ini sudah menandakan bahwa installation complete, begitu kemudian kita klikkan close. Ya. Selanjutnya kemudian kita cek di Windows di program yang barusan kita recently added ya, ini sudah ada Open Code versi 4.03. Kemudian kita klik saja di software tersebut untuk membukanya. Ya, dan kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Jadi kita sekarang sudah masuk ke software open code, ke program open code-nya. Di sini nama programnya, terus nanti kemudian kalau kita sudah membuat proyek penelitian nanti akan muncul di sini namanya. Kemudian yang di baris kedua ini adalah
menu-menu utama drop down yang nanti kalau kita klik ada pilihan-pilihan di dalamnya. Ya, nanti kita coba mempraktekkan. Kemudian menu di bawahnya lagi, baris di bawahnya lagi ini adalah baris untuk shortcut. Kalau kita mau membuka project yang sudah sering kita buka atau mau memprint atau mau mencari ya. Kemudian baris di bawahnya ini berisi yang dokumen, ini adalah transkrip yang sudah kita impor. Nanti di kotak sini kalau kita sudah mengimpor satu atau lebih transkrip, nanti akan muncul pilihan di sini, bisa di drop down, kemudian bisa kita pilih pada dokumen ataupun transkrip tertentu. Sedangkan assign code ini kita untuk mengetik di bagian yang putih ini, kode-kode yang kemudian mau kita labelkan pada meaning unit tertentu. Kemudian yang di sebelah kanannya lagi ini ada assigned code, ini berarti kode-kode yang sudah kita labelkan pada meaning unit tertentu. Baik, nanti kita coba lihat ya contohnya. Kita lanjutkan saja, kemudian yang berikutnya adalah persiapan. Setelah tadi selesai diinstal, kita buka softwarenya, kemudian kita persiapkan dokumen ataupun transkrip yang mau kita analisa. Jadi data kasarnya kemudian kita siapkan ya. Di sini perlu kita ingat bahwa transkrip itu perlu disimpan dalam bentuk TXT atau plain text. Ya, kemudian jangan lupa disimpan di tempat yang mudah ditemukan kembali, mudah diingat, kalau perlu dicatat ya supaya nanti mengimpornya bisa lebih mudah. Baik, kita coba bersama-sama ya. Ya, ini software ya, misalnya dokumen yang sudah saya buka, misalnya di sini dokumennya namanya transkrip FGD perokok. Ya, ini yang nanti mau saya impor ya. Saya impor menjadi data kasar. Ini satu pengambilan data FGD di antara para perokok. Ya, ini kemudian kita pilih plain text ya di sini ya. Save as plain text. Ya, ini kita melakukan save as dokumen, kita save as plain text, kemudian kita save. Jangan lupa ditaruh di direktori mana. Ya, ini kalau saya naruhnya di direktori ini. Ya, nanti tergantung Bapak Ibu, Mbak Mas naruhnya di direktori mana, harap diingat ya ini ya. Ini, dan juga namanya, nanti harap diingat. Oke, kalau perlu dicatat dan kita klik di save. Ya. Selanjutnya muncul kotak dialog seperti ini yang kemudian memperingatkan kita bahwa nanti akan ada sebagian gambar ataupun format yang berubah karena kita merubah dari Windows yang default menjadi plain text. Ya, karena kita mau menganalisa teksnya saja, tidak menganalisa gambar, maka kita oke saja. Nanti akan kita lihat akan ada beberapa karakter-karakter yang kemudian hilang, tapi itu tidak masalah. Gambar-gambar juga hilang, nggak masalah karena kita tidak menganalisa gambar. Kita klik OK saja di sini. Ya. Ya. Selanjutnya, yang penting langkah selanjutnya adalah jangan lupa tutup dokumennya tadi sebelum diimpor. Ya, jadi sudah dokumennya tadi sudah ada ya di sini ya, transkrip ini ya. Ya. Ini nanti yang kemudian akan kita kita pilih dan jangan lupa itu ditutup dokumennya. Ya, ini di close karena kalau tidak di close, sekali lagi ya jangan lupa, kalau tidak di close nanti tidak bisa diimpor. Oke? Ya. Baik, kita lanjutkan saja. Yang berikutnya adalah persiapan pengoperasian. Ya. Yang pertama, kita buka tadi ya, kita buka software ataupun program open code-nya. Kemudian yang pertama kita buat project, new project ini. Kita buat new project. Ya, kita buat new project di sini. Kita berikan nama. Ya, misalnya ini nama penelitian, project penelitian Anda. Ya, kita klikkan di situ, kemudian akan muncul kotak dialognya. Kemudian kita cari, mau disimpan, bukan dicari ya, maaf. Kemudian kita berikan nama, praktek ya ini ya. Ini praktek analisa kualitatif ya. Ini disimpan di mana? Jangan lupa dipilih disimpan di mana. Kalau saya dipilihnya karena ini sebagai bahan ajar, kemudian saya pilih masuk di ngajar dan analisa kualitatif praktek gitu ya. Kemudian proyeknya saya kasih nama praktek analisis kualitatif. Ini katakanlah setara dengan proyek penelitiannya Bapak Ibu nanti. Kemudian kita klik save. Ya, jadi kita kasih nama, jangan lupa disimpan di mana, dan juga kita klik save. Ya.
Berikutnya, nanti setelah kita klik save di sini, kalau kita perhatikan di bagian atas, ini tidak kosong lagi, tetapi sudah bernama proyek penelitian kita. Ya, tadi saya kasih nama proyeknya praktek analisa kualitatif ya, kita klik lagi. Ya, ini praktek analisa kualitatif. Ini kemudian akan muncul sebagai nama proyek di OpenCode di baris paling atas sendiri. Itu berarti kita sudah membuka proyek kita. Yang berikutnya, kemudian kita pilih di menu utama, di file, ya ini kita mau mengimpor data kasar kita. Di sini kita klik file, kemudian kita pilih drop down yang import document from text file. Ya ini kita klik, kemudian akan muncul, ya kita cari di folder yang kita simpan tadi, ya catatannya dibuka kalau lupa ya. Kita simpan di mana tadi dokumen yang kemudian sudah kita ubah menjadi plain text. Ya, nanti kalau sudah, kemudian nanti kita pilih dokumen tersebut, kemudian kita buka di open. Ya, di open, kemudian nanti akan muncul, ya, muncul dialog seperti ini sebelum nanti transkripnya keluar. Ya, ini adalah kemudian dialog yang memberikan identitas, begitu katakanlah, identitas terhadap transkrip yang kemudian mau kita analisa. Jadi kalau transkripnya sudah kita baca dulu, sudah di print dahulu, ya sudah di print sebelum kita analisa, transkrip itu kan kemudian kita print dan kemudian kita baca dulu sampai kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh para informan. Ya, biasanya setelah kita membaca 2-3 kali begitu ya, kemudian kita bisa memahami apa maksud dari para informan dan bisa memberikan keterangan. Ya, kita biasanya sudah memberikan catatan begitu ya. Secara keseluruhan, catatan secara general itu kemudian kita catat di sini. Jadi secara general, nggak banyak ini catatan di sini. Misalnya ini kemudian saya kasih nama adalah FGD perokok di urban area, kemudian ada komentar teknis. FGD dihadiri hanya 5 peserta dari 13 undangan yang disebarkan karena bersamaan dengan acara kondangan. Sebagai pengingat saya nanti, oh berarti pada waktu saya analisa data ini, FGD-nya itu bersamaan dengan acara kondangan. Jadi mungkin nanti ada yang tergesa-gesa menyampaikan pendapat, bisa saja terjadi. Kemudian ada komentar metodologis di sini, misalnya peserta saling mengenal satu sama lain. Ya ini karena ada di satu dusun. Ini untuk membantu saya menganalisa juga. Membantu menganalisa, mungkin nanti mereka bisa saja tidak nyaman untuk mengekspresikan sesuatu karena mereka saling mengenal satu sama lain. Setelah selesai kita berikan deskripsi, kemudian kita klik OK. Ya. Kemudian akan terimporlah secara sempurna ya di dalam program OpenCode ini. Jadi kita lihat proyeknya namanya proyek penelitian kita. Di sini praktek analisa kualitatif. Kemudian dokumen yang kita impor tadi barusan tadi adalah transkrip FGD Prokok. Ya ini kalau kita kembali ya. Namanya adalah transkrip FGD Prokok ya, sama ya. Jadi kita open, kemudian sudah kita deskripsikan ya. Di sini kemudian semua teks yang ada dalam dokumen yang kita impor tadi akan muncul di sini. Ya, jadi di paling awal di sini menyebutkan transkrip FGD Rama Proko ini ada di dalam dokumen. Ya, di baris yang pertama dengan fasilitator siapa-siapa dan semua keterangan yang kita tuliskan itu ada di sini. Jadi bagian teks ini adalah bagian yang kita imporkan dari dokumen yang kita tuliskan. Ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada kode, ya ini kode. Kode ini adalah berisi kode-kode yang nanti akan kita labelkan nanti ya, akan kita tunjukkan bagaimana cara kita melakukan pelabelan. Ya, baik itu adalah persiapan sebelum kita memulai untuk analisa data kualitatif. Ya, kita lanjutkan pada rekaman yang berikutnya.